Ternyata sekelas dapat arisan kabeh. Alhamdulillah. Tapi Ustaz Suto neraktir saya tidak neraktir beliau. Monggo pada Ustaz Suto dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bersyukur kepada Allah di kesempatan siang hari ini Allah mentakdirkan suasana nikmat, tidak panas, hujan, adem, kita bersilaturahim, ya, mudah-mudahan tanda keberkahan, tanda kebaikan, dan selalu kita meningkatkan rezeki kita sehingga insya Allah bertambah dengan proses tersebut. Syukur itu sendiri tidak hanya diucapkan dengan alhamdulillah secara lisan, tapi secara implementasi. Video. Alhamdulillah, matur sangat nggih Ustaz Farid ya, bahasa Jawanya bagus ya. Kita langsung dengarkan nasihat nggih. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ustaz-ustazah sesepuh bin sepuh wabil khusus dumateng wau ingkang dipun aturaken kali MC Bapak Kamat napa nggih napa ingkang dipun wakili Bapak Kamat ngoten nggih kepala madrasah nggih. Oh niki dereng tepang dalu ngapunten ingkang kathah nggih. Sedaya kemawon wabil khusus dumateng Ahlul Bait inggih menika Al Ustaz Farihun. Perkenalkan nami kula niki Anisul Fuad menawi teng Kalisoka ditimbali Kang Fuad. Nggih, menawi teng Cirebon ditimbali Pak Anis. Nggih, menawi teng mriki ditimbali Ustaz Fuad. Dados kula sanes kyai, tapi sing terkenal Kang Fuad. Ngoten nggih. Nah, nggih hadirin rahimakumullah, mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, bil ikhtisar naklap singkat kula badhe nyopo panjenengan sedaya kados pundi kabare panjenengan monggo. Alhamdulillah luar biasa. Oh ngoten nggih. Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Terserah monggo teng mriki mawon. Oh nggih. Kados pundi kabare Bu Bapak? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Nah, enak nih kene. Nggih, alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, perkenankan saya berpantun. Jangan lupa jawab catet nih Bu nggih. Nggih. Pohon randu banyak durinya. Kayu dijual murah harganya. Cakep. Luqmanul Hakim luar biasa. Mudah-mudahan silaturahim tetap terjaga. Amin. Hadirin rahimakumullah, ada buku yang ditulis oleh Prof. Hamka, Keikhlasan Hati Dibayangkan oleh Mata. Bagaimanapun indahnya menyusun kata, kalau perkataan itu tidak keluar dari hati yang jujur, senantiasa lidah yang mengucapkan, senantiasa pula yang dikhianati oleh mata. Makanya jujur saya ingin menyampaikan, sebenarnya kalau saya berbicara di hadapan ibu bapak, ibarat panjenengan itu segara laut. Lah kula nguyai segara ya kayong percuma nggih. Nanging niki sifatnya sering mawon, sifatnya kula panjenengan taklim belajar sareng-sareng. Ibu bapak hadirin rahimakumullah,
awal monggo ibu bapak saya pengen yel-yel untuk Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim jujur, optimis, sukses. Josenya terlalu. Ucapan Anda sebab ucapan Anda akan menjadi perbuatan Anda. Hati-hati dengan perbuatan Anda sebab perbuatan Anda akan menjadi Anda. Hati-hati dengan kebiasaan, mau maju, mau sukses, mau apapun berawal dari pola pikir. Hadirin rahimakumullah. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kita itu berharap menjadi orang yang cerdas. Ternyata ada ahli hikmah mengatakan bahwa orang yang cerdas itu orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Itu orang cerdas. Insya Allah Luqmanul Hakim termasuk tergolong orang yang cerdas. Buktinya apa? Ketika berjuang di Luqmanul Hakim, mohon maaf dengan yang honor sedikit, tapi tetap semangat di Luqmanul Hakim ya. Sedikit apa? Hari ibu honor ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup ya. Nah ini berarti apa? Orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Luqmanul Hakim tergolong orang-orang yang cerdas. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lah ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan suatu yang melelahkan. Makanya Luqmanul Hakim semoga ketika berjuang untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ikhlas, bukan semata-mata mencari dunia. Ini orang cerdas luar biasa. Bahkan menurut Sigfil itu mengatakan begini, the time of life is short, waktu itu singkat. Kalau kita ternyata suka urusan dunia, Masya Allah rugi. Makanya harapan saya Luqmanul Hakim, apapun yang terjadi coba sukseskan. Apapun yang terjadi berjuang untuk Luqmanul Hakim. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua yaitu dia bersedekah sampai kaya, bukan kaya baru bersedekah. Ini orang cerdas. Nah ini kalau Luqmanul Hakim kira-kira sedekahnya apa? Sedekahnya ilmu, betul. Bahkan ilmu itu zakatnya 100%. Artinya apa? Kalau misalnya Luqmanul Hakim berjuang di Luqmanul Hakim semata-mata hanya karena ingin mendapatkan bisyarah, mendapatkan gaji, itu percuma. Kita coba untuk bersedekah sampai kaya. Jangan kaya baru bersedekah. Ini yang perlu kita tanamkan di Luqmanul Hakim. Tapi ngomong-ngomong Ibu, kalau misalnya kita melihat orang-orang yang sementara ini menunggu bersedekah setelah kaya itu, kapan kita akan sedekah? Kayaknya gak bakalan. Makanya di sini sedekah terus sampai kaya. Yang ketiga, bahwa orang cerdas itu beramal sampai ikhlas, bukan ikhlas baru beramal. Itu orang cerdas. Lah jadi ukuran seseorang itu pada akhirnya adalah ikhlas. Makanya ada makalah yang mengatakan kullun nas halaka illal alim wal alim halaka illal amil wal amil halaka illal mukhlis. Kullun nas, setiap manusia
ibu bapak termasuk saya Luqmanul Hakim semuanya itu halaka rusak illal alim kecuali orang yang mengerti. Wal alim, orang alim itu rusak, orang yang mengerti pun rusak kecuali orang yang mengamalkan. Nah ini. Kemudian orang yang mengamalkan itu pun rusak kecuali orang yang ikhlas. Ini makanya ikhlas adalah tujuan akhir dari kita ketika beramal. Hadirin rahimakumullah. Contoh, mungkin Luqmanul Hakim ini saya tadi mendengar apa yang dibacakan oleh Al-Ustaz Sutowijoyo. Ini luar biasa. Saya dengar bacaannya tartil, meskipun tidak ditahoni dengan lagu-lagu yang seperti Ustadz Muammar, tapi bagus bacaannya. Nah, di sini akan saya sampaikan, orang mengerti ilmu tajwid tapi tidak diamalkan, tidak diterapkan, rusak. Nah, makanya Kiai Haji Baksori pernah menyampaikan, ketika kita mengajarkan ilmu Al-Quran kepada siapapun, jika salah jangan didiamkan. Sebab kalau didiamkan nanti yang terjadi kesalahannya itu akan nular ke kita yang mendiamkan. Contoh, ketika ada anak yang membaca basmalah, kemudian bacaannya umatnya tidak standar, didiamkan saja, nanti kapan-kapan kita akan ikut mereka yang bacaannya masih belum standar. Misal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan standarnya seperti itu. Ternyata ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan lebih dari satu alif, didiamkan, kita akan ikut seperti dia. Itu kata Kiai Haji Baksori Alwi. Makanya kesalahan sedikit pun harus dibetulkan, harus diingatkan, harus dibenarkan. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi saya simpulkan pada kesempatan hari ini bahwa orang cerdas itu adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Itu orang cerdas. Kalau yang kedua adalah dia bersedekah sampai kaya, bukan kaya baru bersedekah. Nah, ini masalah kekayaan. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang namanya kaya itu bukan berarti banyaknya harta benda, tapi yang namanya kaya itu kaya hati. Nah, di sini kan kadang orang desa seperti di Kalisoka, standarnya orang kaya itu kalau banyak dunianya. Mereka yang tidak punya motor, nggak punya mobil atau apapun, itu namanya orang miskin. Padahal kalau menurut keterangan namanya kaya itu kaya hati. Oke. Kemudian yang kedua, yang ketiga, bahwa orang cerdas adalah beramal sampai ikhlas, bukan ikhlas baru beramal. Ini kayaknya naik ya sudah minta istirahat ya. Iya, alhamdulillah ini. Atau mungkin karena sinyalnya kurang nyambung ini. Ya, hadirin rahimakumullah. Ya. Hadirin rahimakumullah, mungkin untuk hari ini saya tidak bisa berpanjang lebar, barangkali bisa buka sesi tanya jawab. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Kiai, Bapak Ustaz, Fuad Mas. Ya, mau bertanya, saya kan kebetulan rutinitas dari pada maghrib itu ngajari anak-anak ngaji, dan itu tuh baru
anak-anak di situ itu beragam, ada yang sudah besar dan ada yang masih kecil. Sedangkan yang besar itu kadang malu untuk belajar dari mulai awal, mintanya itu langsung Al-Quran. Ya. Jadi kalau misalkan dari bawah itu dia nggak mau berangkat. Misalnya dari jilid ya. Iya. Jadi harus Al-Quran baru mau. Ya. Mungkin malu. Ya. Nah, akhirnya saya ikutkan ke Al-Quran. Cuman akhirnya membacanya itu saya telaten ini berbarengan dengan saya. Kiranya kiat-kiat apa biar maksudnya barangkali takut aja itu pernah mengajari anak-anak yang seperti ini biar intinya tajwidnya, kemudian hurufnya juga mereka mudah memahami seperti itu. Oke. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari jilid itu berarti anak-anak yang model zaman dahulu. Kalau model sekarang itu biasanya diawali dari jilid baik Iqra, Qiraati atau Asyifa atau apapun lah ya. Nah, itu biasanya kalau anak-anak model zaman sekarang kemudian pakainya jilid itu akan lebih cepat untuk menerima atau bisa membaca itu lebih cepat. Tapi kalau yang model zaman dahulu itu zaman saya itu berarti apa? Tadi betul ibunya itu ikut barengi sama anaknya, misalnya alhamdulillah seperti itu. Tapi kalau toh memang bisa membersamai, tapi jangan selamanya itu bersamai terus. Artinya terkadang kita membersamai, terkadang dilepas. Itu diantaranya seperti itu. Dan itu butuh ketelatenan, kesabaran. Jadi kalau misalnya tips-tipsnya, menurut saya kalau model zaman dulu ya harus sabar. Tipsnya itu saja, sebab model yang zaman dahulu itu kayaknya nggak bisa secepat yang model sekarang yang pakai jilid. Nah ini kan sudah ada kode, berarti mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti masyarakatnya jawab barangkali WA via WhatsApp ya, mangga silakan. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sangat. Matur nuwun sangat Ustaz untuk tausiahnya hari ini. Tadi ada 3 ya, untuk kita sukses meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia, kemudian bersedekah, jangan nunggu kaya ya, kemudian ikhlas, beramal sampai ikhlas, bukan ikhlas dulu baru beramal. Berarti teman salah ya, ikhlas beramal. Allah alam bisawab. Nah itu termasuk dari mana mereka menafsirkannya sendiri. Terima kasih sekali. Dan untuk acara selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Habib. Kenapa dirimu ada di sini? Tanganmu di sini. Nggak apa-apa. Karena baru datang berdoa. Siapa? Baiklah, kita akhiri ini dengan bersama-sama berdoa. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa minhum. Rabbi ja'alni musliman salatan min dzurriyyati rabbana wa taqabbal rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal 'afwa wal 'afwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jangan kayak gitu. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, acara selanjutnya kita tutup pertemuan kita dengan bacaan istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ide bagus ya, satu ruangan jadi nampak semua, nggak ada yang ngobrol dari tadi aku ya. Seperti biasanya, semua fokus. Besok ada masjid lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Takkan